Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ikadek Momet Yuka Putra atau biasa dipanggil Momet. Saya merupakan mahasiswa Primakaraya University dengan NIM 2301020037. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia teknologi, yaitu routing dalam jaringan komputer. Jika kamu pernah mengirim email, bermain game online, atau bahkan menonton video ini, kamu pasti tidak asing dengan yang namanya routing. Yuk kita mulai membahas routing. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data melalui jaringan komputer. Data yang dikirim antar perangkat dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket memiliki tujuan spesifik dan tugas router adalah memastikan paket ini mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien. Contoh sederhananya adalah ketika kamu mengirimkan email. Paket data email kamu melewati beberapa router hingga sampai ke tujuan. Setiap router akan memutuskan rute terbaik berdasarkan tabel routing yang dimilikinya. Nah, mengapa routing itu penting? Routing penting karena dapat mengelola lalu lintas jaringan. Routing membantu mengarahkan lalu lintas jaringan sehingga tidak ada jalur yang kelebihan beban. Selanjutnya, menjamin konektivitas. Routing memastikan semua perangkat dalam jaringan saling terhubung meskipun berada di lokasi yang jauh. Lalu, efisiensi data transfer. Dengan memilih jalur terbaik, routing mengurangi waktu perjalanan paket data. Lalu, ada cara kerja routing. Routing melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama ada router, lalu tabel routing, dan protokol routing. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan bertugas untuk meneruskan paket data ke tujuan yang benar berdasarkan informasi yang ada di tabel routing. Lalu, tabel routing adalah struktur data yang digunakan oleh router untuk menyimpan informasi tentang jalur yang tersedia untuk mencapai jaringan tertentu. Tabel ini berisi informasi seperti alamat jaringan tujuan, alamat next hop atau router berikutnya yang harus dilalui, dan metrik atau nilai yang menunjukkan seberapa baik jalur tersebut. Dan yang terakhir ada protokol routing di mana aturan yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik. Nah, di dalam tabel routing terdapat metrik. Nah, di dalam metrik ada jenis-jenis metrik tersebut. Jenis-jenis matriks ada 4 di antaranya yaitu hop count, bandwidth, delay, dan load. Hop count merupakan jumlah router yang dilalui oleh paket data. Misalnya jika paket harus melewati 3 router untuk mencapai tujuan, maka hop count-nya adalah 3. Protokol seperti RIP menggunakan hop count sebagai metrik utama. Lalu ada bandwidth. Bandwidth adalah ukuran kapasitas maksimum dari jalur komunikasi dalam jaringan. Bandwidth biasanya diukur dalam bit per detik, kilobyte per detik, megabyte per detik, atau gigabyte per detik. Semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang dikirimkan dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu jalur dengan bandwidth 100 Mbps dapat mengirimkan 100 MB data dalam 1 detik. Jika kita mengirimkan file berukuran 100 MB, file tersebut akan selesai dikirim dalam waktu sekitar 1 detik, asalkan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi kecepatan pengiriman. Lalu ada delay. Delay ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan. Delay dapat dibagi menjadi beberapa komponen, di antaranya yaitu yang pertama, propagation delay. Waktu yang dibutuhkan untuk sinyal bergerak dari pengirim ke penerima.
Ini tergantung pada jarak isi antara kedua perangkat dan kecepatan sinyal di media transmisi. Lalu ada transmission delay, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan seluruh paket data ke jalur. Ini tergantung pada ukuran paket dan bandwidth jalur. Lalu yang ketiga ada queuing delay, di mana waktu yang dihabiskan paket dalam antrean di router atau switch sebelum diproses. Ini terjadi ketika ada banyak paket yang menunggu untuk dikirimkan. Dan yang terakhir ada processing delay, di mana waktu yang dibutuhkan router untuk memproses paket, termasuk memeriksa alamat tujuan dan menentukan jalur yang tepat. Lalu jenis matrik yang terakhir ada load. Load mengacu pada jumlah data yang sedang ditransfer melalui jalur atau router pada waktu tertentu. Load dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Jika load terlalu tinggi, jalur atau router dapat menjadi jenuh, yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman paket. Contohnya, jika sebuah jalur memiliki load yang tinggi, paket data mungkin harus menunggu dalam antrian sebelum dapat diproses dan dikirim. Ini dapat menyebabkan peningkatan delay dan penurunan kinerja jaringan secara keseluruhannya. Next. Lalu, ada elemen penting dalam routing. Elemen penting dalam routing diantaranya ada 4, yaitu IP address, subnet mask, gateway, dan hop count. IP address atau biasanya sebut alamat IP merupakan alamat unik perangkat dalam jaringan. Misalnya 192.168.1.1. Lalu subnet mask digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet lebih kecil. Contohnya 255.255.255.0. Lalu ada gateway. Gateway merupakan jalur keluar dari sebuah jaringan. Contohnya router yang menghubungkan ke internet. Lalu hop count. Jumlah router yang dilewati paket data untuk mencapai tujuan. Berikut contoh elemen penting dalam routing, yang dimana ada IP address, subnet, dan gateway. Lalu, kita masuk ke jenis-jenis routing. Routing dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerja dan algoritma yang digunakan. Berikut ada 3 jenis routing yang umum digunakan, yaitu ada distance vector routing, link state routing, dan hybrid routing. Yang pertama, kita akan membahas distance vector routing. Distance vector routing adalah metode routing di mana router mengirimkan informasi tentang jarak atau distance dan arah atau vektor ke jaringan lain. Router akan mengirimkan informasi ini kepada router tetangga secara berkala. Contoh protokol distance vector itu ada RIP atau Routing Information Protocol. RIP adalah salah satu protokol routing yang paling sederhana. Protokol ini menggunakan hop count sebagai metrik, yang berarti jumlah router yang dilalui oleh paket data. Jika hop count melebihi 15, maka jaringan dianggap tidak dapat dijangkau. RIP sangat cocok untuk jaringan kecil karena mudah diimplementasikan. Lalu, link state routing. Link state routing adalah metode routing di mana setiap router mengumpulkan informasi tentang keadaan atau state dari semua link atau jalur yang terhubung ke router tersebut. Router kemudian membangun topologi jaringan secara keseluruhan dan menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan menggunakan algoritma tertentu.
contoh protokol link state itu sendiri ada OSPF, yaitu Open Short Path First. OSPF ini adalah protokol yang lebih canggih dibanding RIP. Protokol ini menggunakan algoritma Dijkstra's untuk menghitung jalur terpendek. OSPF lebih efisien dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya loop routing. OSPF juga mendukung pembagian jaringan menjadi area yang membantu mengelola routing dengan lebih baik. Lalu, yang terakhir ada hybrid routing. Hybrid routing menggabungkan elemen dari distance vector dan link states. Protokol ini menggunakan informasi dari kedua metode untuk menentukan jalur terbaik. Contoh protokol hybrid itu ada EIGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP adalah protokol routing yang menggabungkan kelebihan dari distance vector dan link states. Protokol ini menggunakan metrik yang lebih kompleks termasuk bandwidth, delay, load, dan MTU. EIGRP sangat efisien dalam menggunakan bandwidth dan waktu pemrosesan serta memiliki kecepatan konvergensi yang baik. Protokol ini cocok untuk jaringan yang memerlukan efisiensi dan kecepatan dalam pengiriman data. Nah, dari ketiga jenis routing tadi, kita dapat bandingkan di mana distance vector ini memiliki kelebihan mudah diimplementasikan dan dipahami, serta memerlukan sedikit sumber daya untuk pengelolaan. Lalu, link states memiliki kelebihan lebih cepat dalam memperbarui informasi routing, serta mengurangi kemungkinan terjadinya loop routing. Hybrid itu memiliki kelebihan di mana menggabungkan kelebihan dari distance vector dan link states, lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan waktu pemrosesan. Lalu, kekurangan dari distance vector itu rentan terhadap loop routing, serta pembaruan informasi yang lambat dapat menyebabkan ketidakakuratan data tersebut. Lanjut ke kekurangan link states itu memerlukan lebih banyak sumber daya untuk pengelolaan dan penyimpanan, serta implementasi yang lebih kompleks dibanding dengan distance vector. Next, di kekurangan hybrid itu implementasi yang lebih kompleks dibanding dengan metode lainnya, terkadang sulit untuk didekat. Nah, dari ketiga jenis routing tersebut, kita dapat simpulkan bahwa jika kamu bekerja dengan jaringan kecil, distance vector routing seperti RIP mungkin menjadi pilihan yang baik karena kesederhanaannya. Lalu, untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks, link state routing seperti OSPF lebih disarankan karena kecepatan dan efisiennya dalam memperbarui informasi routing. Jika kamu memerlukan efisiensi dan kecepatan konvergensi, hybrid routing seperti EIGRP adalah pilihan yang baik, meskipun memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang routing. Lanjut, kita akan mencoba routing di software yang bernama Cisco Pocket Tracker. Bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa mencari tutorialnya di YouTube terlebih dahulu atau di Google. Langsung saja saya akan membuka software Cisco Pocket Tracker. Oke, di sini saya sudah membuka software Cisco Pocket Tracker. Nah, di sini kita akan membuat jaringan dengan 3 router yang terhubung ke beberapa PC.
Nanti kita juga akan menguji koneksi antar perangkat. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama, kita tambahkan komponen yang diperlukan. Di bagian bawah sini, kita punya berbagai perangkat. Nah, pertama kita akan pilih router. Router yang ingin saya gunakan yaitu router putih. Tarik 3 router PT ke workspace. Lalu tambahkan switch. Di sini saya juga milih switch PT. Tarik 3 PT switch ke workspace, letakkan di dekat masing-masing router. Dan yang terakhir itu saya tambahkan PC, yang dimana saya menambahkan 2 PC ke setiap switch. Jadi total PC yaitu 6. Oke, sudah. Kira-kira seperti ini tampilannya. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghubungkan perangkat. Untuk menghubungkan perangkat, kita menggunakan kabel seperti yang saya tampilkan. Perhatikan jenis kabelnya. Hubungan PC ke switch itu menggunakan kabel straight stroke. Klik PC, pilih port internal yang seperti saya lakukan. Ulangi untuk ke semua PC ke switch. Lalu untuk menghubungkan switch ke router, kita juga menggunakan kabel straight stroke. Ikuti langkah-langkah seperti pada di video. Lalu untuk menghubungkan router ke router, pilih serial DCE. Lakukan seperti yang saya tampilkan di video ini. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan setelah perangkat dihubungkan. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi router. Untuk mengkonfigurasi router, pertama-tama kita klik pada router pertama, masuk ke tab CLI, dan ketik perintah berikut.
Sudah selesai, lanjut kita akan mengkonfigurasikan pada router yang kedua. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Router kedua sudah selesai. Lanjut kita akan mengkonfigurasi pada router yang ketiga. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Oke, setelah mengkonfigurasi router, kita akan mengkonfigurasikan PC. Kita mengkonfigurasikan PC agar dapat berkomunikasi dengan jaringan. Klik pada PC pertama lalu ikuti langkah berikut. Nah, semua PC sudah dikonfigurasi. Selanjutnya, kita akan menambahkan routing. Ini langkah penting agar router tahu cara mengirim data ke jaringan lainnya. Pertama, kita tambahkan pada router pertama dan ikuti langkah sebagai berikut.
Oke, lanjut ke router yang kedua. Lanjut ke router ketiga. Oke, sudah semuanya. Lalu langkah terakhir kita akan uji koneksi. Klik salah satu PC, lalu buka command prompt dan ketik sebagai berikut. Ping salah satu PC di jaringan lain. Contohnya ping 192.168.2.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke 192.168.3.2.
Oke, berhasil juga ya teman-teman. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, jika saya ada banyak salah dalam penyampaian materi atau sebagainya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.